Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Kenalin, nama aku Safira Sumayah dari Fakultas Psikologi UHAMKA. Nah, gimana nih di masa new normal ini? Semoga teman-teman yang udah mulai beraktivitas di luar rumah selalu diberikan kesehatan. Dan jangan lupa juga untuk selalu menjaga kebersihan. Oke, jadi di video ini aku akan membahas tentang berdamai dengan diri sendiri. Jadi yang pertama aku akan menjelaskan tentang hakikat kejiwaan manusia. Nah, Jung berpendapat bahwa hakikat kejiwaan manusia ini terletak pada dualitasnya. Jadi setiap manusia pasti memiliki sisi terang dan sisi gelapnya sendiri. Nah, sisi terangnya ini disebut sebagai persona dan sisi gelapnya sebagai shadow. Persona dapat didefinisikan sebagai citra ideal yang diberikan oleh seseorang untuk orang lainnya. Nah, Jung menjelaskan bahwa persona ini bukanlah cerminan yang sebenarnya dari konsensus atau kesadaran diri kita. Jadi, jika kita mengidentifikasikannya terlalu sering sebagai true self kita atau diri kita yang sebenarnya, maka akan sangat memungkinkan bagi kita untuk mengalami konflik batin. Sedangkan shadow menurut Jung adalah bagian dari diri kita yang tidak boleh diketahui oleh orang lain atau dunia luar. Nah, jadi kita tidak menunjukkan sisi diri kita yang ini karena dapat menjadi sumber kecemasan dan rasa malu. Dalam berbagai literatur, shadow ini sering diinterpretasikan sebagai karakter yang buruk, yang juga selaras dengan apa yang Jung sampaikan bahwa ada baiknya shadow ini tidak ditunjukkan ke orang lain atau ke dunia luar. Selain persona atau shadow, manusia juga memiliki sifat anima atau animus sebagai bentuk dari dualitasnya. Sebagai contoh, seorang laki-laki yang memiliki sifat kuat terkadang juga memiliki sifat yang lembut, perasa. Nah, ini disebut sebagai anima. Sedangkan wanita yang memiliki sifat maskulin seperti gagah dan berani bisa disebut dengan animus. Oleh karena itu, Jung melihat manusia sebagai dualitasnya itu sendiri. Tidak ada yang namanya eksklusivitas seperti introvert dan ekstrovert. Jadi pada dasarnya manusia itu memiliki keduanya, memiliki sifat introvert dan ekstrovert. Tapi kemunculan sifat tersebut bergantung pada situasi. Nah, akibatnya manusia selalu mendambakan persatuan atau wholeness dari dualitasnya ini. Berbeda dengan Jung, Alfred Adler menyampaikan bahwa hakikat kejiwaan manusia ini terletak pada inferioritas atau segala apa yang dianggap kurang bagi manusia justru akan menjadi tumpuan dalam kehidupannya. Kekurangan itu bisa membuat manusia bergerak mendapatkan superioritas. Karena itu, Adler menganggap bahwa manusia merupakan makhluk yang berorientasi ke masa depan, di mana manusia ini lebih berfokus pada progres untuk mendapatkan superioritasnya. Nah, pernyataan yang digambarkan sebagai as if merupakan konsep Adler mengenai tujuan ideal manusia, yang mana tidak bersifat palsu, tetapi direka demi menjauhi inferioritas. Nah, penjelasannya adalah bahwa menurut Adler, kita dilahirkan dalam suatu inferioritas yang menuntun kita untuk berhayal sebagai upaya untuk mengenyahkan kekurangan di dalam diri kita. Berbeda dari wholeness duality-nya Jung, Adler mengatakan mimpi manusia untuk menjadi superioritas. Tantangan terbesar dari berdamai dengan diri sendiri adalah mengakui kelemahan atau kekurangan yang kita miliki. Memang sangat sulit untuk mengakui bahwa kita ini hanya manusia biasa yang tidak sempurna, yang pastinya memiliki kelemahan dan kekurangan. Tetapi bukannya akan lebih melelahkan jika kita terus berpura-pura bahwa kita ini tidak punya kelemahan. Nah, alangkah lebih baiknya teman-teman semua mulai mengakui kelemahan atau kekurangan yang ada di diri kalian. Jadi, kekurangan atau kelemahan itu bisa menjadikan diri kalian lebih ikhlas, lebih legowo untuk menerima diri kalian sendiri. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya.
Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan dari hambanya. Maka wajar bagi kita jika memiliki kekurangan atau kelemahan. Mengakui kelemahan atau kekurangan juga menjadi alarm bagi diri sendiri. Hal tersebut menjadi pengingat sampai mana batas kemampuan diri sendiri, sehingga kita nggak terjebak untuk terus mendorong diri kita dan lupa untuk berhenti sejenak. Nah, diri kita ini butuh istirahat loh. Kita hanya perlu mengingat untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik. Kita perlu bangkit tanpa bayangan masa lalu, kekurangan atau kelemahan kita. Kita perlu melakukan perubahan, dan perubahan tidak akan terjadi jika kita tidak dapat berdamai dengan diri kita sendiri. Jangan jadikan masa lalu sebagai penghambat masa depan kalian. Ada beberapa cara untuk berdamai dengan diri sendiri. Yang pertama yaitu menerima dengan ikhlas segala apa yang pernah terjadi di kehidupan kalian, baik itu kekurangan maupun masa lalu. Jadi mulai sekarang kalian harus mencoba untuk memaafkan diri kalian sendiri. Yang kedua adalah mendekatkan diri secara spiritual, yaitu bisa dengan beribadah atau meditasi. Setiap manusia itu membutuhkan waktu dengan dirinya sendiri untuk bercermin atau introspeksi. Apalagi kalau kalian mulai mendekatkan diri kepada Tuhan, kalian akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian jiwa. Menggantungkan hidup kepada takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuat kalian lebih lapang dada dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah mengeluarkan sisi kreatif. Setiap manusia memiliki kreativitasnya masing-masing, dan seni merupakan bagian dari kehidupan. Melakukan seni sebagai healing dapat membuat diri kita merasa lebih lepas. Kalian bisa menulis, menggambar, atau melakukan sesuatu yang produktif. Menulis ini bisa berupa menulis puisi atau mengutarakan sesuatu yang kalian rasakan. Yang keempat adalah jangan bergantung kepada orang lain. Ketika bergantung dengan orang lain, otomatis kita akan memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap orang tersebut. Jika ekspektasi tersebut tidak terpenuhi, maka kita akan kecewa. Jadi jangan pernah menahan seseorang untuk terus ada di hidup kalian. Biarkan mereka yang memilih untuk tetap tinggal atau pergi dari kehidupan kalian. Nah, yang terakhir adalah mengistirahatkan diri kalian ketika kalian merasa lelah. Jadi lelah di sini bukan hanya lelah fisik, tetapi juga lelah psikologis. Ketika kalian sudah merasa penat dengan kehidupan, cobalah untuk traveling atau hangout dengan teman-teman, menjauhi diri kalian dari sesuatu yang membuat kalian merasa terbebani. Nah, dengan kalian beristirahat, kalian akan lebih tenang untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semua. Jika teman-teman punya pendapat lain, boleh ditulis di komen, dan jangan lupa di like ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.